seperti apa ruangan di dalam daripada rumah cagar budaya yang pernah disinggahi Bung Karno ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, saat ini saya berada di kota Salatiga. Saya berada di jalan Diponegoro. Nah, Salatiga ini banyak sekali menyimpan atau mengisahkan jejak-jejak tempo dulu berupa bangunan-bangunan kuno. Namun di sini ada beberapa bangunan kuno yang saat ini akan saya tunjukkan kepada pemirsa, yaitu bekas rumah yang pernah disinggahi oleh sang proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tahun 1952, Presiden Insinyur Soekarno pernah berkunjung ke Salatiga dalam acara dinasnya. Beliau menuju ke sebuah kantor wali kota yang sekarang masih berdiri kokoh di Salatiga. Namun, ada di balik kisah kunjungan Insinyur Soekarno tersebut, yaitu bertemunya sang proklamator dengan seorang wanita cantik bernama Ibu Hartini di kota Salatiga ini. Nah, pemirsa, seperti apa rumah persinggahan Bung Karno pada saat itu, pada tahun 1952, yang bertemu dengan seorang wanita cantik berusia 28 tahun yang bernama Ibu Hartini. Jejak-jejak apa yang masih bisa kita lihat sampai saat ini di kota Salatiga yang indah ini? Sebuah tempat, sebuah rumah, tempat di mana perkenalan Bung Karno dengan seorang wanita cantik, yaitu Ibu Hartini. Hartini sebuah nama yang tak bisa lepas dari sang proklamator Soekarno. Perempuan yang lahir di Ponorogo, Jawa Timur ini tercatat sebagai istri Soekarno yang keempat. Dikutip dari buku Bidadari-Bidadari di sekitar Bung Karno yang disusun oleh Rahmat Darsono, disebutkan bahwa Hartini adalah anak pasangan Osan Morawi dan Mairah. Sang ayah Hartini bekerja di dinas kehutanan sehingga ia sering berpindah-pindah kota. Di usia belia, Hartini menikah dengan Suwondo dan pindah di kota Salatiga. Namun pernikahan pertamanya tak berlangsung dengan lama. Ia bercerai dengan Suwondo di usia 28 tahun dan memiliki 5 orang anak. Pada tahun 1952, untuk pertama kalinya Hartini bertemu dengan Bung Karno di rumah dinas wali kota Salatiga. Kala itu, Bung Karno melakukan perjalanan menuju ke Yogyakarta untuk meresmikan Masjid Syuhada. Saat kembali ke Jakarta, Soekarno menulis surat cinta pertamanya untuk Hartini, yang isinya, "Tuhan telah mempertemukan kita, Tin, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir." Salatiga dan rumah tua Jalan Diponegoro nomor 6 menjadi saksi bisu kisah cinta sang proklamator dengan Hartini. Soekarno saat itu suka sekali dengan masakan sayur lodeh Hartini. Akhirnya Bung Karno dan Hartini pun menikah pada tanggal 7 Juli 1953 dengan seizin Ibu Fatmawati. Pernikahan berlangsung di Istana Cipanas Bogor dan saat itu Hartini berusia 29 tahun. Pada saat Bung Karno sakit-sakitan dan jatuh, Hartini selalu mendampingi dan merawat Bung Karno. Akhirnya, pada tanggal 21 Juli 1970, di usia 69 tahun, pukul
07.00 waktu Indonesia Barat, Bung Karno atau putra Sang Fajar pun menghembuskan nafas yang terakhir dengan ditemani Hartini dengan penuh kesetiaan. Nah pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan rumah Ibu Hartini, seorang wanita cantik yang pernah dinikahi oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1954 di Bogor. Tentu saja rumah ini penuh kisah asmara antara Presiden Soekarno dengan Ibu Hartini. Nah pemirsa, inilah saksi sebuah rumah yang dulu pernah disinggahi Bung Karno. Rumah ini berarsitektur Eropa abad ke-20. Rumah ini dulu dimiliki oleh pimpinan perkebunan di kota Salatiga. Kemudian rumah ini sampai sekarang menjadi cagar budaya di kota Salatiga. Pemirsa, kita lihat bahwa rumah ini sangat klasik dengan kayu-kayu jati yang menempel di dinding-dinding. Kemudian di sini ada kisi-kisi di tembok. Sungguh indah sekali, sungguh sangat klasik sekali dan masih tetap dilestarikan karena ini menjadi cagar budaya Salatiga. Kemudian kita lihat di sana sebuah jendela, daun jendela yang sangat besar yang menunjukkan ciri khas bangunan Belanda. Nah pemirsa, saat ini saya berada di samping kiri daripada rumah klasik ini, rumah yang penuh sejarah di mana Bung Karno pernah bersinggah di rumah ini dan berkenalan dengan seorang wanita cantik Ibu Hartini dan dinikahi pada tahun 1954 di Bogor. Inilah pemirsa, bukti nyata ada fakta dan tidak mengada-ada rumah yang sekarang masih berdiri dengan kokoh sebagai cagar budaya Salatiga yang masih bisa kita saksikan setiap hari. Nah pemirsa, tentu saja pemirsa penasaran ya, seperti apa ruangan di dalam daripada rumah cagar budaya yang pernah disinggahi Bung Karno ini. Pemirsa, ikuti terus video kami akan coba memperlihatkan seperti apa di dalam rumah ini ruangannya, dan tentu saja semuanya masih asli pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kita lihat ini adalah ruang tamu daripada rumah di Jalan Diponegoro nomor 6 ini. Rumah penuh kenangan. Kita lihat di sini ruang tamu yang sangat klasik dengan lantai-lantai yang masih asli, lantai-lantai zaman dulu, lantai-lantai peninggalan Belanda. Kemudian kayu-kayu di situ masih kayu jati ya, pintu-pintu juga kusen-kusennya masih asli peninggalan zaman dulu. Bahkan kita lihat pemirsa, dindingnya pun masih terlihat rapi. Kemudian atapnya di sini kita lihat juga masih tersusun dengan rapi karena ini adalah cagar budaya, tentu saja oleh pemerintah setempat dilestarikan untuk sebagai kenang-kenangan bahwa di sini pernah bersinggah presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Di rumah tua yang ada di Salatiga itu suka muncul sosok Bung Karno. Sebenarnya itu hanyalah penjelmaan jin yang menyerupai sosok Bung Karno, dikarenakan dulunya Bung Karno pernah tinggal di rumah itu bersama istri keempatnya, namanya Ibu Hartini. Pemirsa, itulah tadi sebuah rumah klasik yang berdiri di Jalan Diponegoro nomor 6 Salatiga, meninggalkan kisah jejak tempo dulu. Sebuah bangunan kuno yang pernah disinggahi oleh Bung Karno.
Menurut cerita, rumah itu kadang ada penampakan sosok bayangan seperti Bung Karno. Para ahli supranatural mengatakan bahwa sosok Bung Karno masih kadangkala hadir dan muncul sepintas di rumah itu. Pemirsa, saya ajak kemudian pemirsa ke sebuah gedung tua, gedung megah yang dijuluki Benteng Hok. Benteng Hok yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 82 Salatiga, yang sekarang menjadi kantor Satlantas Salatiga. Seperti apa gedung itu? Saksikan terus video kami. Nah pemirsa, saat ini saya berada di sebuah bangunan kuno yang dibangun pada tahun 1850-an atau setelah Perang Diponegoro. Tentu saja masyarakat Salatiga tidak asing lagi dengan Satlantas Salatiga. Inilah gedungnya yang terdiri dari satu gedung induk dan dua gedung seperti sayap dengan jendela-jendela besar di dinding-dindingnya. Sebuah ciri khas bangunan Yunani kuno, bangunan barok Yunani kuno, ciri khas Eropa. Namun gedung ini mengisahkan banyak cerita. Dulunya gedung ini pernah menjadi markas tentara Belanda pada saat perang di zaman itu. Pemirsa, ikuti terus video kami. Kami akan satu persatu memperlihatkan gedung yang luas ini sehingga pemirsa bisa tahu sudut demi sudut bangunan kuno ini yang sekarang masih berdiri kekar sebagai cagar budaya Salatiga. Nah pemirsa, seperti biasa ciri khas bangunan Belanda tempo dulu pasti selalu memiliki bunker atau ruang bawah tanah. Kita perlihatkan di sini bahwa di situ ada pintu untuk menuju ke ruang bawah tanah dan di atas ada ruang yang cukup besar dengan jendela ciri khas kuno ya, sangat besar dengan jeruji-jeruji besi sebagai penghalang atau pengaman daripada jendela. Nah pemirsa, kita lihat sudut demi sudut ini masih asli bangunan yang dibangun pada tahun 1850. Pemirsa, saya akan mengajak pemirsa di ruang belakang daripada kantor Satlantas atau Benteng Hok ini. Nah, disinilah ruang belakang daripada kantor Satlantas yang berusia 174 tahun ini. Gedung Satlantas yang sangat tua ini sekarang masih berfungsi sebagai pelayanan pembuatan SIM di Kota Salatiga. Kita lihat bangunan di sini masih semua asli, baik itu atapnya terbuat dari kayu, kemudian di sini pintu-pintu yang masih asli, kemudian dengan tralis-tralis besi yang masih ciri khas buatan Belanda. Dan kita tahu bersama bahwa usia gedung ini sudah sampai 174 tahun karena gedung ini didirikan tahun 1850. Pemirsa, saat ini saya berada di samping kiri daripada gedung Satlantas Salatiga ini. Di sini juga masih terlihat semua asli bangunan-bangunannya dengan jendela besar, tralis-tralis yang masih asli, dan lantai di sini pun terlihat masih lantai kuno ya, dengan atap juga masih kayu di sampingnya. Ternyata atapnya itu memutar, jadi atap kayu ini memutar dari belakang samping-samping semua sama, dan tiang-tiang atau cagak ya istilah Jawanya ini kayu jati, dan di sini benar-benar bernuansa Eropa. Ada pagar pembatas di teras-terasnya, sehingga inilah kesan bahwa sebenarnya hasil penelitian menyatakan tempat ini bukanlah sebagai benteng, namun dulu pernah menjadi markas militer Belanda atau barak militer
Dan kemudian menurut penelitian ternyata rumah ini adalah rumah pribadi seorang bangsawan Belanda yang didesain bangunan Yunani Barok Eropa. Nah, itulah pemirsa, bangunan ini bisa kita lihat sampai sekarang, dan tentu saja sebagai cagar budaya Kota Salatiga. Itulah Benteng Hok, benteng yang punya nilai sejarah cukup tinggi, dibuat oleh kolonial Belanda pada tahun 1850. Artinya sudah berusia 174 tahun, namun masih menyisakan sebuah bangunan yang megah. Ciri khas bangunan Eropa bahwa ternyata Benteng Hok ini dulunya adalah milik saudagar atau bangsawan Eropa. Dua kisah nyata yang kami tampilkan untuk pemirsa. Rumah yang dulunya pernah menjadi persinggahan Bung Karno karena memiliki istri di Salatiga, yaitu Ibu Hartini, dan satu lagi Benteng Hok yang masih berada di sini dan megah. Saksikan terus video kami dan semoga terhibur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon subscribe-nya, like, dan komen. Terima kasih.